Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kelarutan. Nah, apa sih kelarutan itu? Kalian pasti juga penasaran dan bingung kan? Yuk simak slide selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Risha Jalatiara. Yang kedua, Sima Nurul Kurnianisi. Yang ketiga, Hikmawati. Yang keempat, Frida Pihadini. Yang kelima, Roy Irawan. Yang keenam, Adinda Dwi Rahayu. Dan yang terakhir, Harun Surya Marsani. Oke, yang pertama, pengertian kelarutan. Kelarutan atau solubility merupakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam pelarut pada suhu tertentu. Sedangkan kelarutan zat dalam bagian tertentu pelarut adalah kelarutan pada suhu 20 derajat dan kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu pelarut. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan? Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ada 5. Yang pertama, pengaruh pH. Zat aktif yang sering digunakan di dalam dunia pengobatan adalah zat organik yang bersifat asam lemah. Kelarutan asam lemah seperti barbiturat dan sulfonamid dalam akar akan bertambah dengan naiknya pH, karena terbentuknya garam yang mudah larut dalam air. Sedangkan basa-basa organik seperti alkaloid dan anestetik pada umumnya sukar larut. Yang kedua, pengaruh temperatur. Larutan zat padat dalam larutan ideal tergantung pada temperatur, titik leleh zat padat dan peleburan molar zat tersebut. Yang ketiga, pengaruh jenis pelarut. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar akan melarutkan lebih baik zat-zat polar ionik, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Larutan suatu zat akan naik dengan berkurangnya ukuran partikel suatu zat. Konfigurasi molekul dan bentuk sediaan susunan kristal juga mempengaruhinya. Dan yang terakhir, pengaruh penambahan zat-zat lain. Penambahan zat-zat lain ini seperti penambahan surfaktan. Surfaktan merupakan suatu zat yang sering digunakan untuk menaikkan kelarutan suatu zat. Surfaktan mempunyai kecenderungan berasosiasi membentuk agregat yang dikenal sebagai misel. Sifat yang penting dari misel ini adalah kemampuannya untuk menaikkan kelarutan zat yang biasanya sukar larut dalam air. Proses ini dikenali sebagai solubility atau kelarutan. Solubility terjadi karena molekul zat yang sukar larut berasosiasi dengan misel, membentuk suatu larutan yang jernih dan stabil secara termodinamika. Lokasi molekul zat terlarut dalam misel tergantung pada pelarut zat tersebut. Selain penambahan surfaktan, kita juga dapat menambahkan zat-zat pembentuk kompleks untuk menaikkan kelarutan suatu zat. Misalnya penambahan ureten dalam pembuatan injeksi kirin. Nah, selanjutnya pengertian larutan. Larutan merupakan suatu campuran homogen antara dua zat dari molekul, atom, ataupun ion, di mana zat yang dimaksud di sini adalah zat padat ataupun minyak larut dalam air. Secara umum, larutan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, larutan jenuh, yaitu suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan dengan fase padat atau zat terlarut. Yang kedua, larutan tidak jenuh atau hampir jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Yang ketiga, larutan lewat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya ada pada temperatur tertentu. Terdapat juga zat terlarut yang tidak larut. Di dalam suatu kelarutan, tentunya ada pelarut. Pelarut yaitu benda cair atau gas yang melarutkan benda padat
cair atau gas yang menghasilkan sebuah larutan. Nah, sifat pelarut itu ada 3. Yang pertama, titik didih rendah. Yang kedua, lebih mudah menguap. Dan yang ketiga, meninggalkan substansi terlarut yang didapatkan. Larut yang paling umum digunakan dalam suatu sediaan yaitu yang pertama, air. Dan yang kedua, bahan kimia organik atau bahan yang mengandung karbon atau biasa disebut dengan pelarut organik. Nah, apa sih yang dapat membedakan suatu pelarut dengan zat yang dilarutkan? Yang dapat membedakan antara pelarut dengan zat yang dilarutkan yaitu pelarut biasanya dalam jumlah yang banyak dibanding dengan zat yang dilarutkan. Jika kelarutan suatu zat tidak diketahui dengan pasti jumlah kelarutannya, dapat digunakan istilah yang sesuai dengan Farmakope Indonesia. Nah, beberapa istilah ini antara lain yang pertama, sangat mudah larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan yaitu kurang dari 1. Yang kedua, mudah larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan yaitu 1 sampai 10. Yang ketiga, larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan yaitu 10 sampai 30. Yang keempat, agak sukar larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan yaitu 30 sampai 100. Yang kelima, sukar larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan yaitu 100 sampai 1000. Yang keenam, sangat sukar larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan yaitu 1000 sampai 10.000. Dan yang terakhir, praktis tidak larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan yaitu lebih dari 10.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.